Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Ibu Dr. Ervina Servina MM selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah mau menonton video pembelajaran dari kami yang bertemakan atau bermateri pendidikan sebagai sistem. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rio Hartono Limantoro, Raka Septiavansyah, dan Muhammad Reza Wijayanto. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke materi pembahasan. Pendidikan. Pendidikan adalah proses membimbing demi mengembangkan potensi pribadi manusia. Sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah proses dalam membimbing pribadi manusia lewat komponen-komponen pendidikan yang saling berhubungan dengan harapan nantinya dapat mencapai satu tujuan, yakni mengembangkan potensi pribadi manusia. Komponen-komponen sistem pendidikan. Yang pertama ada dasar pendidikan, kedua tujuan pendidikan, ketiga isi pendidikan, keempat metode pendidikan, kelima alat pendidikan, keenam terdidik, ketujuh pendidik, dan yang terakhir tujuan perencanaan sistem pendidikan. Lalu ada Undang-Undang Sistem Pendidikan. Yang pertama ada Undang-Undang Pendidikan Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 tentang konsep pendidikan dalam proses pengembangan potensi pribadi tiap manusia, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, yakni seluruh rakyat diupayakan dalam perluasan dan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu. Ciri-ciri umum suatu sistem yang diaplikasikan ke sistem pendidikan. Pertama, sistem merupakan satu kesatuan yang terstruktur. Kedua, sistem memiliki bagian yang tersusun secara sistematis dan hierarki atau berjenjang. Bagian-bagian sistem berelasi atau berhubungan satu sama lain. Ketiga, tiap-tiap bagian sistem mempunyai fungsi tertentu dan secara berkala melaksanakan fungsi secara terstruktur. Oke, kita akan masuk langsung ke studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus dari sistem pendidikan di sekolah belum mencapai tujuan pendidikan, yaitu mempersiapkan manusia menjalani hidup. Lalu ada sumber link YouTube yang tertera di bawah. Adapun latar belakang dari studi kasus ini yaitu selama ini orientasi pendidikan terfokus pada hard skills, sementara soft skills yang sangat berperan banyak pada lingkungan sosial setelah lulus dari sekolah nyaris tidak tersentuh sama sekali. Kami mengambil latar belakang dari penelitian. Penelitian yang kami ambil menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik analisis kualitatif ini atau content analysis, hasilnya menunjukkan bahwa problematika soft skill pada pendidikan dasar adalah kompetensi profesi keguruan atau profesionalitas. Meskipun kaya atas konsep pendidikan secara umum, namun ketika tidak diimbangi dengan kompetensi profesi guru, akan berimplikasi pada kesiapan berhadapan dengan lingkungan sosial ketika usia dewasa. Lalu yang pertama ada input masalahnya. Kenapa sekolah tidak bisa berperan sebagai tempat belajar skill yang berguna untuk kehidupan? Lalu, apa usaha pemerintah agar sekolah bisa mencapai tujuan pendidikan? Kurikulum apa yang harus digunakan untuk menaikkan peringkat kualitas pendidikan di Indonesia? Next, kita langsung ke penyelesaian masalahnya. Yang pertama, penyelesaian masalah pertama dari input masalah yang pertama, yaitu sekolah tidak bisa berperan sebagai tempat belajar skill yang berguna untuk kehidupan, karena hal yang dihargai di sekolah adalah nilai tinggi. Lalu penyelesaian masalah yang kedua adalah pemerintah memiliki berbagai upaya untuk membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. Penyelesaian masalah yang ketiga adalah pemilihan kurikulum untuk Indonesia harus mempertimbangkan kebutuhan lokal, tantangan global, dan perkembangan terkini dalam pendidikan. Lalu terdapat ada 3 output masalah juga dari input masalah yang tadi, dan penyelesaiannya yang pertama ada hasil yang diperlukan adalah perubahan pola pikir siswa-siswi bahwa nilai bukanlah segalanya. Lalu tentu saja kurikulum yang sesuai, yaitu kurikulum yang bisa melatih skill dan sikap siswa-siswi agar digunakan di kehidupan dan naiknya peringkat kualitas pendidikan di Indonesia.
Adapun feedback dari saya yaitu agar masalah ini tidak terulang, maka perlu adanya pemerataan dan keseragaman kurikulum yang digunakan dan kolaborasi tenaga pengajar dengan kurikulum untuk terus menyampaikan bahwa apa itu tujuan pendidikan dan bagaimana kita mengambil keputusan yang bijaksana sehingga ini menjadi budaya positif baru yang kuat dan budaya lama yang menganggap nilai tinggi adalah segalanya bisa hilang atau sirna. Yang kedua ada studi kasus yang berjudul Indonesia's Failing Education System atau sistem pendidikan Indonesia yang gagal. Latar belakang, Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam mengubah negeri ini menjadi lebih baik. Mulai dari usaha melepaskan belenggu penjajahan, mendirikan sistem pendidikannya sendiri agar terlepas dari pola pikir kolonial, dan berhasil mencapai titik baliknya pada tahun 1973 sampai 1978 dengan menginisiasi pembangunan sekolah lebih dari 61.000 dan mengalami peningkatan linear terhadap jumlah partisipasi sekolah hingga mencapai 83% pada tahun 1985. Input masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan sistem ujian yang cocok dibanding ujian nasional yang terlalu bertumpu pada hafalan. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan persoalan terkait guru-guru yang kurang diperhatikan oleh lembaga pendidikan sehingga menyebabkan cukup banyaknya guru-guru yang tidak cukup terampil dalam mengajar. Yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, penyelesaian masalah. Nadiem Makarim menghapus ujian nasional pada tahun 2021 dan menerapkan aspek-aspek yang lebih berfokus pada evaluasi perkembangan karakter dan pemahaman nilai literasi dasar dan numerasi. Yang kedua, diperkenalkannya kurikulum merdeka yang dirancang agar guru dan siswa sama-sama mempunyai kebebasan dalam bereksperimen. Yang ketiga, ditingkatkannya level kesulitan pada soal-soal ujian nasional dari LOTS menjadi HOTS. Output masalah. Yang pertama, ujian nasional yang dihapus mendapat banyak respon positif dan kebijakan ini perlu beberapa waktu agar dapat diadaptasi. Yang kedua, semenjak diterapkannya kurikulum merdeka dalam sistem pendidikan Indonesia, cukup banyak guru dan siswa yang telah menerapkannya. Yang ketiga, saat ini telah banyak sekolah atau instansi pendidikan yang telah menerapkan sistem HOTS pada soal-soal mereka. Feedback. Kedepannya dalam pengimplementasian pemahaman literasi dasar dan numerasi dapat diadaptasi oleh seluruh peserta didik dan membawa perubahan yang baru. Yang kedua, perlu trial dan error sehingga guru-guru dan siswa dapat beradaptasi dengan sistem kurikulum merdeka. Yang ketiga, banyak belajar dan trial error yang dihadapi membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah mereka. Studi kasus 3. Evaluasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Latar belakang. Sistem pendidikan merupakan suatu rangkaian program yang dibuat oleh pemerintah demi memajukan kualitas nilai-nilai akademik maupun non-akademik. Namun, sistem pendidikan di Indonesia terlalu berfokus kepada mata pelajaran utama seperti matematika, sains, dan bahasa, sehingga minat dan bakat seorang siswa itu menjadi terbengkalai dan sistem pendidikan di Indonesia dinilai cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Input masalah. 1. Mengapa kualitas pendidikan di Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara tetangga? 2. Apa solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? 3. Bagaimana penerapan sistem yang relevan bagi pendidikan di Indonesia? Penyelesaian masalah. Pertama, peningkatan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Kedua, menyiapkan wadah atau program bagi murid untuk melatih skill critical thinking. Ketiga, penerapan sistem yang relevan bagi pendidikan di Indonesia. Output masalah. Infrastruktur yang ada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, belum mendapatkan perhatian lebih. Selanjutnya, anggaran dana pendidikan dari APBN belum terrealisasikan dengan baik, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, program-program yang telah direalisasikan oleh pemerintah belum maksimal. Dan yang terakhir ada feedback. Feedback pertama yaitu pembangunan infrastruktur lebih digencarkan di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, agar pemerataan sistem pendidikan dapat dijalankan. Selanjutnya, dana pendidikan dapat direalisasikan secara efisien dan efektif agar dapat menunjang kemajuan pada sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, pemerintah dapat mencanangkan program
yang tepat untuk memajukan kualitas pada sistem pendidikan di Indonesia. Sekian video pembelajaran dari kelompok 9 mengenai topik pendidikan sebagai sistem. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.